warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Zahara dengan nomor NIM 2621037. Di sini saya membuat video sebagai UTS dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Bab 1 tentang pengertian akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf berasal dari dua kata pembagian, yaitu akhlak dan tasawuf. Adapun pengertian akhlak yaitu sebagai tingkah laku dari seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kuluk, yaitu artinya tingkah laku, perangai, dan juga tabiat. Sedangkan tasawuf adalah sebuah ilmu untuk mendapatkan jalan dalam penyucian jiwa serta membangun lahir dan batinnya untuk kebahagiaan abadi. Persamaan akhlak dan tasawuf yaitu sama-sama berjalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengajarkan berbuat baik kepada seluruh umat manusia dan saling menyayangi antara umat manusia. Adapun ruang lingkup atau tujuan akhlak tasawuf yaitu untuk memperoleh suatu hubungan yang langsung dari Tuhan, kesadaran akan adanya komunikasi antara ruh manusia dan Tuhan, pembinaan aspek moral dan bertujuan sebagai moralitas yang bersifat praktis. Fungsi akhlak tasawuf yaitu untuk memeteng diri dari segala macam penyakit hati yang berkeinginan untuk menguasai aspek dunia. Manfaat tasawuf yaitu untuk membersihkan hati agar sempurna dan untuk keselamatan dunia akhirat dan mendapatkan keridho hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bab 2 tentang pembagian akhlak berdasarkan objeknya. Yang A yaitu akhlak terhadap Khalik atau Tuhan, diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah yaitu dengan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang akan membentuk pendidikan dan keagamaan. Di antara nilai-nilai ketuhanan adalah yang pertama Islam, itu berserah diri kepada Allah. Yang kedua iman, itu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia. Selanjutnya yaitu di antara berakhlak karimah berdasarkan Khalik yaitu qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang ada, dengan apa yang sudah ada. Yang kedua itu ikhlas, niat dalam hati yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu al-khusyu, itu tekun dan menundukkan diri. Yang empat yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Yang B yaitu akhlak terhadap makhluk. Yang pertama akhlak terhadap Rasulullah, yaitu menaati segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang kedua itu akhlak terhadap diri sendiri, berbuat baik terhadap diri sendiri dan tidak menjerumuskan diri ke dalam hal keburukan. Adapun hal karimah dalam hal diri sendiri itu yang pertama itu al-manah, jujur yang dapat dipercaya oleh seseorang. Yang kedua al-afu, yaitu memberikan maaf terhadap sesuatu apabila orang membuat salah kepada diri kita. Yang ketiga itu tasamuh, yaitu bertoleransi dan bertoleransi terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu tawadu, yaitu merendahkan diri terhadap sesama manusia dan memelihara pergaulan dan hubungan sesama manusia. Yang kelima yaitu sabar, adalah sikap yang tabah dan dapat menahan diri dari sesuatu yang dilewati. Yang ketiga itu akhlak terhadap keluarga karib dan kerabat dengan mengembangkan sikap dan rasa kasih sayang. Yang empat itu akhlak terhadap tetangga, itu membina hubungan baik dengan tetangga. Yang kelima akhlak terhadap masyarakat, yaitu berhubungan baik dengan masyarakat dan perluas akhlak terhadap manusia. Yang C akhlak terhadap lingkungan, yaitu Allah mengajarkan dengan peribadatan tidak dengan hanya Allah tetapi juga dengan lingkungan bersumber sebagai kekhalifahan yang memelihara sesuatu. Tentang ajaran tasawuf. Tasawuf secara etimologis yang berasal dari bahasa Arab yaitu tasawafa dan yatasawafu. Selain kata tersebut, ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba, atau tasawuf juga berasal dari kata syaf yang artinya barisan. Tasawuf juga berasal dari kata syafah, yaitu jernih, bersih dan suci.
faktor penyebab munculnya tasawuf antara lain itu yang pertama karena adanya oposisi karena kesolehan umat Islam. Yang kedua, adanya sekelompok dari para sahabat yang meniru pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal usul dan motivasi lahirnya tasawuf yaitu yang pertama karena adanya unsur Kristen, teori filsafat, unsur India, dan unsur Persia. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai landasan. Yang ketiga, kehidupan dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kehidupan dan ucapan para sahabat. Yang kelima, dari gerakan zuhud menjadi tasawuf. Objek pembahasan tasawuf yaitu adalah manusia, terutama hati atau jiwa. Tasawuf ingin membersihkan hati dari sikap-sikap yang tercela. Bila hati sudah suci bersih dari noda dan sikap tercela, maka baiklah kehidupan manusia. Di antara objek kajian tasawuf yaitu yang pertama tentang ruh, yaitu adalah zat murni yang tinggi. Karakteristik ruh yaitu berasal dari Tuhan, ruh bersifat unik, ruh terhadap hidup, ruh tetap hidup dalam walaupun dalam tidur, ruh kotor dalam noda, ruh sangat lembut dan halus. Selanjutnya yaitu al-khalaq, yaitu bermakna membalikkan atau menjadikan di atas ke bawah, yang di dalam keluar. Yang ketiga itu al-khuluq, yaitu secara metodologis memiliki akal yang bervariasi seperti menahan, ikatan, melarang, dan juga mencegah. Secara psikologis, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa segala bentuk aktivitas akan mengarah kepada proses berpikir manusia. Selanjutnya anafis memiliki arti seperti jiwa, darah, tubuh, dan orang. Standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang menjadikannya bertindak tanpa banyak pertimbangan lagi. Macam-macam akhlak baik yaitu at-taqwa, yang berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu al-afal, yaitu kelembutan. Yang ketiga al-afah, yaitu persaudaraan, menjadikan ikatan persaudaraan yang mengikat kasih sayang. Yang keempat itu asidik, benar, merupakan mengabarkan sesuatu atau membicarakan dengan sesuatu yang benar. Yang keempat itu al-fat, terpelihara, mencegah seseorang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yang selanjutnya al-quru'ah, itu mengajak seseorang berjalan dengan kemuliaan. Dan selanjutnya itu al-himnu, itu lemah lembut. Al-zahak, yaitu dermawan, memberikan harta tanpa menuntut kembali. Yang selanjutnya itu at-tawazuk, merendahkan diri. Macam-macam akhlak buruk yaitu al-kizik, artinya dusta, al-hiftu artinya licik, al-azak artinya dengki, al-akibah artinya membenci para saudara. Konsep baik dan buruk menurut aliran hedonisme itu aliran filsafat tua yang berakal dari pembagian filsafat Yunani. Yang kedua naturalisme, yaitu memandang bahwa untuk menilai sesuatu baik buruk itu dipengaruhi oleh pembawaan manusia sejak lahir ke dunia. Yang ketiga itu idealisme, memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat oleh pencindera. Yang keempat adalah ilmu kalam, yaitu dengan pendapat rasionalisme tentang berbagai macam masalah. Selanjutnya yaitu tasawuf, baik atau kebaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan luhur, martabat, dan menyenangkan serta disukai oleh orang lain. Sejarah perkembangan tasawuf. Hidup kerohanian dalam Islam sering disebut dengan sufisme. Ini tampak melekat pada diri sebagian umat Islam di seluruh dunia. Tasawuf pada masa Rasulullah, yaitu beliau sering melakukan khalwat di Gua Hira atau Bukit Nur untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Selanjutnya tasawuf pada masa sahabat, yaitu pada era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, semua hidup dengan penuh kesederhanaan dan fokus hanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada masa tabi'in ini, yaitu bercorak kepada akhlak
pendidikan moral dan mental dalam rangka pembersihan jiwa dan raga dari pengaruh-pengaruh duniawi. Selanjutnya perkembangan tasawuf pada abad kelima, yaitu karena kematian Al-Hajj di atas tiang kayu palang yang memberikan kesan tidak baik pada akhlak tasawuf. Ciri-ciri perkembangan akhlak tasawuf pada abad ke-7, ke-6 dan ke-7 itu karena akhlak tasawuf bercampur dengan filsafat dengan pemakaian tren-tren filsafat lainnya. Tasawuf di tanah Persia menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Pahlavi atau Persia. Sampai saat ini berkembang di Turki, India, dan Afghanistan. Tasawuf pada abad ke-8, yaitu karena keruntuhan tasawuf yang jelas disebabkan karena penyelewengan dan pemikiran ganjil dari kaum sufi. Penyebab kemunduran tasawuf adalah pada masa itu adalah masa-masa suram, cahaya dan pemikiran. Bangsa Barat mengalami masa Renaissance. Umat Islam hanya bertaktik dalam segala bidang ilmu. Tokoh-tokoh tasawuf pada masa sahabat yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa teori yaitu Asnan al-Basri, Radiatul Adawiyah, dan Sufyan as-Sauri. Pada abad ketiga dan keempat, Bustami, Yahya bin Mu'az, Al-Hulul, Hidayatul Hadayan. Pada abad kelima itu Al-Ghazali dan Muhyiddin Ibnu Arabi. Di tanah Persia itu Abdul Sa'id, Jalaluddin Umri. Selanjutnya itu aliran-aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, tasawuf al-Haqi, yaitu Asnan al-Basri, ialah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah tahun 21 Hijriah dan wafat 110 Hijriah. Dia seorang pendiri zuhud terhadap dunia, menolak kemegahan dan semata-mata menuju Allah, tawakal dan takut kemegahan dan mengharapkan sesuatu hanya dari Allah. Yang kedua itu Al-Muzaimi, yaitu seorang sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa ilmu seperti tasawuf, hadis, dan fikih. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali, mendapatkan gelar Hujjah al-Islam, lahir di Iran tahun 450 Hijriah. Jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan memecahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral-moral tercela. Selanjutnya tasawuf amali, yaitu dilahirkan 470 Hijriah dan wafat 561 Hijriah. Beliau seorang pendiri tarekat yang berpengaruh di hati masyarakat lewat bacaannya manaki pada acara-acara tertentu. Selanjutnya Ahmad Abu Hasan Al-Rifai, yaitu penggunaan tabuat rabana dalam wiridnya yang diikuti oleh tarian-tarian permainan debus. Selanjutnya tasawuf falsafi dikemukakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, yaitu hilangnya keinginan hawa nafsu seseorang dan mendirikan sikap-sikap terpuji kepada Allah, yaitu Sekianlah pemahaman dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.